Halo, rekan-rekan saya yang luar biasa ya. Ketemu lagi dengan channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita membahas eh, WA ya dari teman saya yang ada di Jambi. Nah, dia mengalami yang namanya anxiety cemas. Nah, menurut dia pernah dilakukan hipnoterapi, tetapi gagal ketika dilakukan sugesti. Nah, ketika saya tanya lebih lanjut lagi kapan kejadiannya dan kenapa disebut gagal, karena ternyata kejadiannya 2 tahun yang lalu dia dilakukan yang namanya tes sugesti. Tes sugesti itu berupa jari lengket, kena lem, tapi ternyata tidak terlem. Oke, sehingga hipnoterapinya tidak berhasil. Oke. Nah, rekan-rekan yang tadi teman saya lakukan itu adalah tes sugesti. Nah, tes sugesti itu sebenarnya kita lakukan bukan di hipnoterapi ya, tapi kita lakukan di hipnotis panggung. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita mau melihat apakah orang yang kita mau hipnotis itu siap atau tidak. Karena ketika kita berada di hipnotis panggung ya, kita kan mau mencari secepat mungkin untuk melakukan suatu pertunjukan. Karena kita ingin melakukan suatu pertunjukan, maka kita melakukan tes dari sekian orang, namanya tes sugesti, termasuk dengan menggunakan jari lengket. Bagi teman-teman yang jarinya tidak lengket pada saat itu, dianggap pada saat itu tidak fokus dan tidak siap untuk dihipnotis. Nah, jari-jari yang lengket itu dari sekian banyak orang yang dilakukan tes, nah orang itu dianggap siap untuk dihipnotis. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak bisa jari lengket, sebenarnya bukan berarti tidak bisa dihipnotis, cuma pada saat itu tidak siap atau kurang fokus. Nah, bagi rekan-rekan yang mengalami anxiety atau cemas, sebenarnya tes sugesti itu tidak perlu dilakukan karena ini kan bukan hipnotis panggung. Nah, anxiety atau cemas itu ya rekan saya yang di Jambi yang WA saya dengan menanyakan apakah bisa disembuhkan dengan hipnoterapi padahal 2 tahun yang lalu gagal. Nah, tentu bisa teman-teman. Alasannya apa? Pertama, semua orang itu bisa dihipnotis, bahkan hipnotis itu secara alamiah sudah terjadi ya. Misalnya teman-teman ketika teman-teman proses tidur ya, itu kan proses hipnosis secara alamiah. Teman-teman menurunkan gelombang pikiran dari beta, alfa, theta, bermimpi, kemudian tidur yang pulas, delta. Nah, itu adalah proses hipnosis. Ketika teman-teman misalnya melamun ya, membayangkan sesuatu atau lagi nonton film terhanyut dengan ceritanya sampai meneteskan air mata, itu juga proses hipnosis. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa dok saya nggak bisa dihipnotis gitu ya, itu salah. Semua orang bisa dihipnotis. Sehingga kalau langkah-langkah kita untuk menghipnotis seseorang yang misalnya kayak rekan saya di Jambi ini yang mengalami yang namanya cemas, rasa takut, khawatir ya, apakah bisa dihipnotis? Bisa, tapi langkah-langkahnya adalah yang nomor satu adalah preinduksi, kemudian induksi, kemudian dilakukan pendalaman, kemudian ketika kita lihat bahwa pasiennya sudah mengalami kondisi trans ya, atau boleh dikatakan fokus sekali, maka orang itu bisa dilakukan sugesti. Maka sugestinya pasti berhasil. Nah, langkah-langkahnya begini. Nah, biasanya kalau kita mau menghipnoterapi, kita harus membuat belief dulu, kepercayaan kepada pasien. Cara memunculkan belief dari pasien kepada dokter, kita melakukan yang namanya ya sedikit empati lah, empati. Misalnya ketika misalnya rekan saya di Jambi itu bercerita tentang sesuatu gitu ya, tentang kecemasannya, tentang rasa takutnya, didengar aja. Karena pada dasarnya sih orang yang mengalami cemas atau anxiety itu butuh didengar. Ya, jangan seorang penghipnotis itu memberi nasihat ya, karena nasihat itu pasti
sudah sering dia dengar dan dia tidak butuh nasihat, dia cuma butuh didengar. Jadi ketika saya mendengarkan seseorang merasakan apa yang dia rasakan, itu namanya empati. Jadi kita empati dulu. Kita dengarkan dulu apa yang dia ceritakan sampai selesai. Kemudian ketika dia bertanya, nah baru kita menjawab. Ketika kita sudah berhasil menimbulkan empati ya kepada klien kita, maka kita bisa mensugesti dia. Caranya pertama sugesti adalah kita suruh dia tutup mata. Ketika dia tutup mata, dia langsung tutup tanpa bertanya, tanpa menanyakan, "Dok, kenapa harus tutup mata?" gitu ya. Berarti kalau dia bertanya, kita belum berhasil untuk memberikan keyakinan pada klien kita. Tetapi kalau kita suruh tutup mata, dia tidak bertanya, dia langsung tutup mata, itu adalah sugesti pertama yang berhasil. Nah, ketika itu berhasil, maka teman-teman bisa mensugestikan yang lainnya lagi. Misalnya, kalau dia misalnya menjadi orang yang anggap aja lah anxiety, takut terhadap segala sesuatu. Nanti kita akan katakan begini, jadi mulai sekarang kita anggap namanya A saja ya. Mulai sekarang A menjadi seseorang yang ketika mendengarkan sesuatu baik itu negatif maupun positif, ketika si kamu A ya misalnya melihat sesuatu apapun sesuatu itu. Ketika kamu melihat suasana yang rame, sepi atau suasana yang gelap gitu ya. Kalau dia takut dengan gelap misalnya. Nah, anehnya perasaan kamu tiba-tiba menjadi tenang, menjadi orang yang sabar gitu ya, menjadi sosok yang berani. Bayangkan kamu luar biasa beraninya. Kalau dia memiliki idola tertentu ya, misalnya idolanya anggap aja lah Superman lah. Oke. Nah, kamu berani seperti Superman. Tahu tuh Superman? Yuk, kita tahu gitu. Oke. Nanti kamu menjadi seseorang yang berani seperti Superman. Kamu menjadi orang yang percaya diri seperti artis A gitu ya. Misalnya lah, kalau nggak punya idola juga nggak apa-apa. Kemudian kamu merasa bahagia banget. Jadi anehnya ketika kamu merasa sendirian, sepi, tapi perasaan yang muncul itu tetap perasaan tenang, sabar, berani, bahagia banget. Nah, itu sugesti. Semakin sering kita mengucapkan sugesti itu mungkin 2-3 kali, maka sugesti itu akan tertanam di pikiran bawah sadar orang tersebut atau klien kita. Nah, makanya ketika nanti hipnotisnya berhasil atau hipnoterapinya berhasil, dia akan menjadi sosok seperti yang kita sugestikan. Lalu artinya apa? Apakah sugesti itu bertahan lama? Tentu bertahan lama. Karena apa? Karena sugesti itu tertanam di pikiran bawah sadar seseorang. Segala sesuatu yang tertanam di pikiran bawah sadar seseorang itu akan menjadi karakter, ya. Jadi ibaratnya gini, sesuatu yang kita pikirkan itu akan menjadi perbuatan kita. Perbuatan kita yang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus-menerus itu akan menjadi karakter. Karakter itu menjadi nasib kita. Sehingga teman-teman yang sudah mengubah pikiran yang paling dalamnya dengan tenang, sabar, berani, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang boleh dikatakan bahagia ketika menerima cobaan apapun. Nah, bayangkan kalau sifat itu tertanam di alam bawah sadarnya, maka dia akan menjadi pribadi seperti yang kita sugestikan sebelumnya. Oke, teman-teman, yang sama WA-nya dengan rekan saya dari Jambi ini bisa mengambil pelajaran dari videonya dokter, dan jangan lupa ya untuk like videonya dokter, berteman dengan videonya dokter, dan kasih komentar dalam videonya dokter. Oke, tetap semangat.